Mengkhianati seseorang adalah tindakan yang melampaui batas moral sederhana. Ia memicu reaksi fisik yang dahsyat di dalam tubuh kita. Tindakan pengkhianatan ini bukan hanya luka emosional sesaat, tetapi sebuah peristiwa neurologis yang mengubah kimiawi otak secara fundamental. Ketika rasa bersalah muncul, tubuh segera melepaskan gelombang hormon stres yang sangat kuat ke seluruh sistem saraf. Hormon-hormon ini bekerja cepat untuk mempersiapkan kita menghadapi ancaman yang dirasakan terhadap ikatan sosial kita. Proses ini secara langsung memicu pelepasan zat kimia yang menyebabkan kerusakan pada struktur sel saraf kita. Kita akan menyelami korelasi neurologis antara rasa sakit emosional dan perubahan fisik di dalam otak. Kerusakan sel saraf ini bukan hanya sensasi mental yang abstrak. Penelitian menunjukkan bahwa stres kronis akibat pengkhianatan dapat mengubah koneksi sinaptik dalam otak kita secara permanen. Stres terus-menerus memicu pelepasan kortisol dalam jumlah berlebihan, zat yang dikenal sebagai hormon stres utama. Kortisol yang tinggi secara bertahap merusak hipocampus, area otak yang sangat penting untuk memori dan regulasi emosi. Kerusakan pada area ini membuat kemampuan kita untuk memproses rasa bersalah menjadi lebih sulit dan tidak terkendali. Bagaimana pengkhianatan mengubah peta neurologis pribadi kita? Rasa bersalah yang mendalam menciptakan lingkaran umpan balik negatif yang merusak keseimbangan internal. Pikiran kita terus berputar pada peristiwa pengkhianatan itu, memperkuat respons emosional negatif yang sudah ada. Siklus ini menyebabkan pelepasan hormon stres yang berkelanjutan, yang secara fisik mengikis integritas sel saraf kita dari waktu ke waktu. Kerusakan struktural ini mencerminkan luka psikologis yang kita rasakan di permukaan. Ini adalah bukti nyata bagaimana pengalaman sosial diterjemahkan menjadi perubahan biologis yang nyata dalam otak kita. Kita harus memahami mekanisme internal ini untuk memulihkan keseimbangan. Bagaimana otak kita memproses rasa sakit sosial ini sebelum menjadi kerusakan fisik? Evolusi manusia membentuk sistem rasa sakit sosial sebagai mekanisme bertahan hidup paling mendasar. Rasa sakit emosional dari pengkhianatan di masa lalu berfungsi sebagai sinyal darurat untuk menjaga ikatan kelompok tetap utuh. Ikatan sosial dianggap vital untuk kelangsungan hidup kolektif dalam lingkungan purba yang penuh bahaya. Mekanisme ini memastikan bahwa kita secara naluriah merespons ancaman terhadap koneksi kita dengan cara yang paling efektif. Ini adalah pemrograman biologis yang tertanam jauh di dalam sistem kita. Eksperimen kuno tentang pengorbanan dan ikatan sosial memberikan petunjuk penting mengenai mekanisme ini. Dalam konteks kelompok kecil, rasa sakit emosional diartikan sebagai sinyal bahwa suatu hubungan sangat berharga. Pengkhianatan dalam lingkungan tersebut dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap kelangsungan hidup individu. Sistem saraf kita dirancang untuk memprioritaskan koneksi sosial karena itu adalah kunci bertahan hidup yang paling esensial. Rasa sakit emosional menjadi bahasa universal untuk mengkomunikasikan ancaman tersembunyi ini. Ini adalah cara otak kita belajar untuk memproses dan merespons pengkhianatan. Memahami mekanisme evolusioner ini membuka pintu untuk memahami mengapa rasa bersalah terasa begitu nyata. Rasa sakit sosial adalah cara otak kita memprioritaskan hubungan yang penting untuk kelangsungan hidup kita. Ketika pengkhianatan terjadi, sistem respons bertahan hidup kita terpicu secara berlebihan. Respons ini menghasilkan pelepasan hormon yang memicu reaksi fisik yang tidak dapat dihindari. Kita merasakan rasa sakit itu bukan hanya di hati, tetapi juga di tingkat seluler otak kita. Ini adalah mekanisme kuno yang masih bekerja dalam cara modern. Rasa sakit emosional adalah bahasa paling jujur yang pernah ada. Ia melampaui kata-kata dan logika semata. Ketika ikatan sosial terputus, tubuh kita merasakan krisis eksistensial yang mendalam. Evolusi telah membentuk sistem ini sebagai mekanisme bertahan hidup paling fundamental. Rasa sakit bukan sekadar reaksi sesaat,
melainkan sinyal penting dari lingkungan sekitar kita. Sinyal ini memberitahu kita tentang ancaman terhadap kelangsungan hidup kelompok. Kita harus memahami bagaimana rasa sakit sosial ini diukir dalam struktur otak kita. Ini adalah fondasi dari semua interaksi manusia. Di masa purba, ikatan sosial adalah mata uang paling berharga untuk bertahan hidup. Pengorbanan dan pengikatan diri menjadi cara untuk memperkuat kohesi kelompok. Rasa sakit yang dirasakan saat kehilangan anggota kelompok adalah sinyal kuat bagi otak primitif. Ini mendorong perilaku altruistik dan kesetiaan yang ekstrim. Rasa sakit emosional berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini yang sangat efektif. Tanpa rasa sakit ini, ikatan sosial mungkin akan runtuh dengan cepat. Evolusi memilih untuk memprioritaskan koneksi di atas segalanya. Bagaimana rasa sakit ini diolah oleh sistem saraf kita? Rasa sakit emosional memicu pelepasan hormon stres yang mengubah kimiawi otak secara drastis. Hormon-hormon ini mempersiapkan tubuh untuk respons, lawan atau lari. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang diwarisi dari nenek moyang kita. Ketika pengkhianatan terjadi, sistem saraf bereaksi dengan intensitas luar biasa. Reaksi fisik ini mengunci pengalaman emosional ke dalam memori jangka panjang. Kita tidak hanya merasakan sakit, kita mengalami trauma secara neurologis. Studi menunjukkan bahwa rasa sakit sosial memicu pelepasan hormon yang sama dengan rasa sakit fisik. Ini membuktikan bahwa pengalaman emosional memiliki dasar biologis yang nyata. Rasa sakit karena pengkhianatan diinterpretasikan oleh otak sebagai ancaman fisik yang nyata. Mekanisme ini memastikan bahwa ikatan sosial tetap menjadi prioritas utama. Otak kita memproses rasa sakit ini sebagai kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kerusakan hubungan. Ini adalah cara evolusi menjaga kelangsungan hidup kelompok. Ikatan sosial yang kuat membentuk jalur saraf spesifik di otak. Koneksi antar individu menciptakan jaringan emosional yang kompleks dan saling terkait. Pengkhianatan merusak integritas jaringan ini, menyebabkan disrupsi pada koneksi tersebut. Kerusakan ini meninggalkan jejak fisik dalam struktur otak kita. Jaringan ini mengatur bagaimana kita merasakan empati dan kepercayaan terhadap orang lain. Memahami kerusakan ini membuka pintu menuju pemulihan emosional. Bagaimana, cermin neuron, kita memproses rasa sakit orang lain. Neuron cermin memungkinkan kita merasakan emosi orang lain seolah-olah itu adalah pengalaman kita sendiri. Ketika kita melihat pengkhianatan, neuron ini aktif secara otomatis dan tanpa filter. Ini menciptakan respons empati yang kuat terhadap penderitaan orang lain. Mekanisme ini sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis antar manusia. Namun, ketika dihadapkan pada rasa sakit yang dalam, mekanisme ini bisa menjadi tidak terkendali. Ini baru permulaan. Subscribe untuk melihat konten amazing lainnya. API. Respons emosional yang tidak terkontrol muncul ketika rasa sakit itu terlalu besar untuk ditanggung. Neuron cermin memicu respons fisik yang intens pada diri kita sendiri. Kita secara otomatis menyerap penderitaan orang lain ke dalam sistem kita. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang berlebihan, mencoba meniru pengalaman orang lain. Mengendalikan reaksi ini memerlukan kesadaran penuh atas proses internal. Memahami cara kerja neuron ini adalah langkah pertama menuju kontrol emosi. Eksperimen kuno tentang pengorbanan membuktikan kekuatan ikatan sosial. Tindakan memberi dan menerima adalah cara untuk memperkuat rasa saling ketergantungan. Rasa sakit emosional yang timbul dari pemutusan ikatan adalah sinyal evolusioner yang kuat. Ini menunjukkan betapa pentingnya koneksi dalam membentuk identitas kita. Kita terprogram secara biologis untuk mencari penerimaan kelompok. Memahami mekanisme ini membantu kita menghargai setiap hubungan yang ada.
Bagaimana otak kita memproses rasa sakit yang ditimbulkan oleh pengkhianatan? Otak kita memiliki sistem cermin yang sangat kompleks, sebuah mekanisme evolusioner yang dirancang untuk memahami emosi orang lain. Ketika ada rasa sakit, sistem ini langsung mengaktifkan respons yang mirip dengan pengalaman itu sendiri. Ini bukan sekadar reaksi biasa. Ini adalah pemetaan neurologis dari trauma sosial yang terjadi di dalam diri kita. Kita secara otomatis menangkap sinyal emosional dari interaksi kita dengan orang lain. Cermin neuron bekerja dengan membandingkan apa yang kita rasakan dengan apa yang dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Proses ini menciptakan sebuah resonansi emosional yang mendalam dan tak terhindarkan. Ini menjelaskan mengapa pengkhianatan terasa begitu pribadi dan merusak secara fisik. Rasa sakit akibat pengkhianatan memicu pelepasan zat kimia dalam otak yang sangat spesifik. Hormon stres seperti kortisol dan adrenalin dilepaskan secara masif saat kita merasa dikhianati. Pelepasan hormon ini bukan hanya respons fisik sesaat. Ini adalah perubahan kimiawi yang mengubah cara kerja otak kita. Kortisol meningkatkan kewaspadaan, sementara adrenalin mendorong respons, lawan atau lari. Perubahan kimiawi ini merusak fungsi kognitif kita dalam jangka panjang. Otak mulai beradaptasi dengan rasa sakit emosional tersebut sebagai ancaman nyata. Mekanisme cermin neuron ini kemudian memicu respons emosional yang tidak terkontrol. Ketika kita melihat rasa sakit orang lain, bagian otak kita yang terkait dengan empati ikut aktif secara otomatis. Ini menyebabkan kita merasakan emosi tersebut seolah-olah itu adalah pengalaman kita sendiri. Rasa sakit pengkhianatan dari teman terasa seperti luka fisik pada diri kita. Respons ini membuat kita sulit mengendalikan reaksi emosional yang muncul. Kita terperangkap dalam siklus umpan balik di mana rasa sakit memicu lebih banyak respon stres. Ini adalah jebakan neurologis yang sangat kuat. Pengkhianatan merusak koneksi saraf yang sudah ada. Hubungan yang terjalin erat antara teman memicu jaringan saraf yang saling terhubung secara intens. Ketika kepercayaan dilanggar, sinyal-sinyal ini terputus dan mengalami disrupsi. Kerusakan pada koneksi ini dapat mengubah cara otak kita mengatur emosi sosial. Jaringan koneksi yang rusak ini menyebabkan disregulasi emosional yang signifikan. Kita melihat bagaimana pengalaman eksternal merombak arsitektur internal pikiran kita. Bagaimana jaringan ini memicu respons emosional yang tidak terkontrol. Otak kita bereaksi terhadap rasa sakit sosial dengan cara yang sangat primitif. Rasa sakit pengkhianatan diinterpretasikan sebagai ancaman eksistensial terhadap ikatan sosial kita. Ini memaksa sistem limbik untuk mengambil alih kontrol atas fungsi kognitif rasional. Akibatnya, logika dan penalaran seringkali terpinggirkan oleh dorongan emosional yang mentah. Kita menjadi didorong oleh perasaan daripada oleh pemikiran yang tenang. Respons emosional yang tidak terkontrol ini menciptakan lingkaran setan. Rasa bersalah dan ketakutan saling memperkuat satu sama lain dalam siklus yang merusak. Kita terus-menerus menganalisis pengkhianatan tersebut, mencoba memahami mengapa hal itu terjadi. Proses introspeksi ini justru menambah beban emosional pada sistem saraf kita. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang salah arah, di mana rasa sakit menjadi bahan bakar bagi kecemasan berkelanjutan. Pergulatan internal ini menguras energi mental secara drastis. Kepercayaan adalah mata uang paling berharga yang kita miliki. Namun, di dunia modern, kepercayaan seringkali menjadi alat manipulasi yang licik. Orang-orang kini menggunakan kerentanan emosional kita untuk mencapai keuntungan pribadi mereka. Mereka tahu betul bagaimana cara memanipulasi ikatan sosial demi mendapatkan apa yang diinginkan. Bagaimana mekanisme ini bekerja dalam interaksi sehari-hari kita. Kita akan melihat bagaimana manipulasi kepercayaan merayap masuk ke setiap aspek kehidupan kita.
Algoritma media sosial dirancang untuk menjaga perhatian kita tetap terpaku. Mereka memprioritaskan konten yang memicu emosi kuat dan reaksi instan dari pengikutnya. Ini menciptakan lingkungan di mana informasi disajikan secara selektif, membentuk persepsi kita tentang realitas. Bagaimana sistem ini mengeksploitasi kebutuhan dasar manusia akan validasi sosial? Kita menjadi terperangkap dalam lingkaran umpan balik yang dirancang untuk mempertahankan keterlibatan kita. Gaslighting adalah seni memutarbalikkan kenyataan untuk membuat seseorang meragukan kewarasannya sendiri. Teknik ini secara halus mengikis fondasi kepercayaan seseorang dari dalam. Korban mulai mempertanyakan ingatan dan persepsi mereka sendiri, merasa bahwa apa yang mereka rasakan tidak nyata. Proses ini sangat efektif karena menyerang inti dari identitas emosional seseorang. Manipulasi ini menciptakan jurang antara apa yang dirasakan dan apa yang terlihat. Orang yang melakukannya memegang kendali atas narasi, sementara korban merasa bingung dan terisolasi. Mereka belajar untuk menahan kebenaran demi menjaga stabilitas emosional mereka. Ini adalah permainan psikologis yang sangat gelap, di mana kebenaran dibengkokkan demi kepentingan sesaat. Algoritma media sosial menggunakan data perilaku kita untuk memprediksi keinginan tersembunyi. Mereka mengidentifikasi titik lemah emosional kita dan menyajikan konten yang sesuai dengan kerentanan tersebut. Dengan cara ini, mereka dapat mengarahkan konsumsi kita menuju produk atau ide yang menguntungkan mereka. Kita menjadi objek dari sistem yang dirancang untuk memanipulasi pilihan kita. Keuntungan pribadi seringkali menuntut pengorbanan kepercayaan yang besar. Manipulasi ini bukan sekadar trik kecil, melainkan sebuah strategi sistematis untuk mengeksploitasi kebutuhan kita akan penerimaan dan koneksi. Ketika kepercayaan dihancurkan, rasa sakitnya terasa jauh lebih dalam daripada kehilangan materi semata. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk keuntungan sesaat. Sistem ini beroperasi di balik layar, membentuk cara kita melihat hubungan dan interaksi. Kita harus menyadari bahwa setiap interaksi digital membawa potensi manipulasi yang tersembunyi. Memahami mekanisme ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri dari eksploitasi emosional. Kesadaran ini menjadi senjata paling ampuh melawan permainan gelap ini. Setelah memahami kerusakan neurologis akibat pengkhianatan, langkah selanjutnya adalah membangun kembali arsitektur kepercayaan yang hancur itu. Ini bukan sekadar tentang melupakan apa yang terjadi, melainkan tentang secara sadar merancang ulang cara otak memproses interaksi sosial. Kita harus mulai dengan menyadari bahwa dinding emosional yang runtuh membutuhkan konstruksi ulang yang disengaja dan metodis. Proses ini menuntut kesabaran dan keberanian untuk menghadapi luka masa lalu tanpa menghindarinya. Kamu harus menerima bahwa rasa sakit itu nyata, namun kamu memiliki kekuatan untuk mengendalikan responsmu terhadapnya. Membangun kembali kepercayaan adalah perjalanan internal yang panjang, sebuah proses rekonstruksi ulang dari nol. Strategi pertama dalam membangun kembali kepercayaan adalah menetapkan batasan yang jelas dan tegas terhadap interaksi sosial. Batasan ini berfungsi sebagai perisai pelindung, mencegah masuknya energi negatif dari orang-orang yang telah mengkhianati kita. Kamu perlu belajar untuk mengidentifikasi apa yang dapat kamu toleransi dan apa yang tidak dapat ditoleransi dalam hubunganmu saat ini. Menetapkan batasan bukanlah tindakan egois, melainkan sebuah kebutuhan fundamental untuk melindungi integritas psikologis diri sendiri. Batasan yang jelas membantu otak memproses situasi dengan lebih terstruktur. Selanjutnya, kita harus fokus pada pemisahan antara tindakan masa lalu dan realitas saat ini. Sulit untuk maju jika pikiran terus-menerus terjebak dalam penyesalan atas apa yang telah terjadi. Proses ini memerlukan latihan kesadaran penuh untuk mengalihkan fokus dari narasi pengkhianatan yang berulang menuju pengalaman saat ini. Fokus pada tindakan konstruktif yang bisa kamu lakukan hari ini, bukan pada potensi kerusakan di masa depan.
Memisahkan emosi dari fakta adalah kunci untuk mulai melepaskan cengkraman rasa bersalah yang melumpuhkan. Membangun kembali kepercayaan membutuhkan pelepasan emosi yang terpendam secara bertahap. Menahan rasa sakit dan kemarahan hanya akan memperkuat dinding emosional yang sudah ada. Izinkan dirimu merasakan semua emosi yang muncul tanpa menghakimi diri sendiri. Proses melepaskan emosi ini memungkinkan energi negatif untuk mengalir keluar dari sistem tubuhmu. Ini adalah langkah penting dalam memecah siklus trauma yang diwariskan oleh pengkhianatan masa lalu. Pelepasan emosional adalah prasyarat mutlak untuk pemulihan sejati. Langkah selanjutnya adalah secara aktif membangun sistem kepercayaan yang tahan banting. Kepercayaan baru tidak datang dengan mudah. Ia harus diperjuangkan melalui konsistensi tindakan dan bukti nyata dari waktu ke waktu. Mulailah dengan membangun kembali hubunganmu dengan dirimu sendiri, mempercayai intuisi dan penilaian internalmu sebagai kompas utama. Setelah itu, perlahan-lahan izinkan orang lain untuk memasuki ruang emosionalmu dengan syarat yang telah kamu tetapkan. Ini adalah proses yang membutuhkan ketekunan luar biasa dalam menjaga integritas diri. Hai everyone! Quick reminder, subscribe untuk konten berkualitas setiap hari. Kilauan Last Chance. Subscribe sekarang sebelum kami buka series baru. Gamebox terbuka.